Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yang mana adalah yang pertama, prinsip-prinsip dan kegunaan evaluasi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kegunaan evaluasi pendidikan. Prinsip-prinsip kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Dalam agama Islam sangat diperhatikan prinsip kontinuitas, karena dengan berpegang dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil dan menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan, serta untuk mengetahui perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan kerja peserta didik dapat dilihat melalui penilaian. Kemudian yang kedua adalah prinsip menyeluruh atau komprehensif, yang mana prinsip ini melihat semua aspek seperti aspek kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Prinsip ini dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional atau irasional. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan kebencian, ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Jadi pada prinsip-prinsip evaluasi pendidikan agama Islam ini ada empat. Yang pertama, prinsip yang berkesinambungan. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Yang keempat, prinsip yang bermakna. Yang mana prinsip bermakna ini adalah evaluasi diharapkan memiliki makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, evaluasi hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah valid, yang kedua berorientasi kepada kompetensi, yang ketiga berkelanjutan, yang keempat menyeluruh, yang kelima bermakna, yang keenam adil dan objektif, yang ketujuh terbuka, yang kedelapan ikhlas, yang kesembilan praktis, dan yang kesepuluh dicatat dan akurat. Adapun prinsip khusus yang adalah jenis penilaian yang digunakan untuk memungkinkan adanya kesempatan tertarik dan maksimal bagi peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajar mereka. Kemudian setiap guru mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat presentasi dan kemampuan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Selanjutnya adalah kegunaan evaluasi pendidikan. Menurut Thorndike dan Hagen, keputusan dalam bidang pengajaran untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan apa yang harus diajarkan atau apa yang harus dipelajari dan kemudian dipraktikkan oleh peserta didik, baik peserta didik secara perorangan, kelompok, ataupun keseluruhan kelas. Kemudian yang kedua, keputusan tentang hasil belajar. Berkenaan dengan hasil belajar, hasil pengukuran dan penilaian pendidikan tidak hanya berguna untuk pengetahuan penguasaan peserta didik
atau berbagi hal yang pernah diajarkan atau dilatihkan, melainkan juga untuk memberikan gambaran tentang pencapaian program-program perguruan tinggi secara lebih menyeluruh. Keputusan dalam rangka diagnosis dan usaha perbaikan. Yang ketiga ini adalah keputusan dalam rangka diagnosis dan usaha perbaikan. Tes diagnostik diselenggarakan untuk mengetahui dalam bidang apa peserta didik telah tes diagnosis diselenggarakan untuk mengetahui dalam bidang apa peserta didik telah atau belum menguasai kompetensi tertentu, atau dengan kata lain, tes diagnostik untuk mengetahui berusaha mengungkapkan kekuatan atau kelemahan peserta didik dalam bidang yang diujikan. Kemudian yang keempat, keputusan berkenaan dengan penempatan. Kelompok-kelompok setara yang masing-masing memiliki taraf kemampuan yang berbeda-beda itu kemudian diberi pengajaran yang sesuai dengan taraf kemampuan masing-masing kelompok. Kemudian yang kelima, keputusan berkenaan dengan seleksi. Seleksi bertujuan memilih orang-orang yang diharapkan akan mampu memanfaatkan sebesar-besarnya segenap kemudahan fasilitas yang tersedia pada lembaga yang akan dimasuki. Sekian dari materi yang keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.